Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, kita siap memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini,
Kembali duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan setiap hari, yaitu firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita katakan, inilah Tuhan yang kami renungkan. Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pujian dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak
penyertaan, perlindungan, pembelaan, bahkan jaminan untuk keselamatan. Sesungguhnya kami ini tidak layak Tuhan, cuma hanya karena kasih-Mu, cuma hanya karena belas kasihan-Mu, sehingga kami ada seperti hari ini. Dan inilah ucapan syukur yang keluar dari dasar hati yang paling dalam, dan kami mengagungkan Engkau. Dan cuma itu yang kami bisa lakukan buat Engkau Tuhan, untuk membalas semuanya itu, untuk mengingat dan selalu ingin dekat kepadamu, adalah ucapan syukur. Pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami di rumah-Mu, dan kami datang kepadamu, mungkin dengan banyak kekurangan, mungkin dengan banyak kelemahan, tetapi Tuhan Kau melihat hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh ingin selalu dekat dan bersama dengan Engkau. Dan hidup yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini, itulah anugerah dan bukti bahwa Engkau menjagai dan menyertai kami. Biar kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya semua itu menjadi bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Keadaannya pasti lebih baik, pasti lebih sehat, prokesnya lebih dilonggarkan, tetapi kita harus tetap prokes ya. Artinya kita lakukan semuanya ini untuk kita menjadi lebih sehat dan berharap bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah. Bahkan yang beribadah on-site juga sudah bisa lebih banyak, itu jumlahnya. Artinya tidak seperti waktu itu sangat diperketat banget gitu ya. Tetapi saudara yang masih berkesempatan di rumah, itu pun enggak jadi masalah. Karena kita imani Allah itu menjangkau, Allah juga ingin memberkati kita bersama-sama. Nah, pada hari ini memang kita akan khusus sedikit mereview, sedikit memikirkan bagaimana satu pribadi atau seorang yang hatinya sangat senang ada di rumah Tuhan, sangat senang dalam hadirat, sangat senang dalam suatu puji-pujian, ucapan syukur, dan itu adalah ibadah. Kita akan baca dulu dalam satu ayat yang terdapat dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pribadi yang bernama Daud, ya, mengungkapkan isi hatinya, ya. Dia itu sangat bersuka cita. Kalau orang bilang, hai mau kemana kau? Aku mau ke rumah Tuhan, gitu ya. Dia sangat-sangat bersuka cita. Dan ini adalah satu pribadi yang dikasihi. Satu pribadi yang Tuhan itu senang sama dia. Karena kita lihat hatinya pun dikatakan paling bersuka cita kalau mau ke rumah Tuhan. Kenapa demikian? Karena pribadi ini mengalami, pribadi ini merasakan, pribadi ini mengikuti
perlindungan demi perlindungan, pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat, penyertaan demi penyertaan, hari demi hari, sampai saat ini ketika dia katakan, yang aku paling suka adalah ketika dikatakan orang ke rumah Tuhan. Halo, bagaimana dengan kita? Apa yang paling kau sukai? Aku paling suka itu loh kalau makan itu. Waduh, aku paling suka itu kalau pergi-pergi itu. Tapi biarlah hari ini kita mau sama dengan Daud. Yang paling kita suka adalah ketika ada di rumah Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas ada di rumah Tuhan dalam persekutuan, juga dalam ucapan syukur kita. Itu adalah tempatnya, saatnya, saat kita di rumah Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, bukan? Sebab dikatakan itu yang utama, lalu yang lainnya semua akan diberikan. Yesus bilang, aku tahu itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Kalau Yesus bilang, aku tahu, berarti kita aman, bukan? Sebab kita seringkali menyangka tidak tahu, ternyata dikatakan, Allah itu tahu permasalahan kita. Allah itu tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Aku tahu katanya, dan itu dicari oleh bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah satu pribadi Daud yang dikatakan, aku sangat bersuka cita kalau orang tanya aku mau kemana kau, aku mau ke rumah Tuhan. Karena disitulah tempatnya di mana kita bertemu dengan Allah, tempatnya dalam satu hadirat di mana kita bisa bersekutu, kita bisa berdoa, mengucap syukur dengan segala ketulusan hati. Kita bisa curhat juga loh. Halo. Dan itulah hati seorang Daud yang juga merupakan hati kita, bukan? Nah, mengapa sampai bersuka cita seperti itu? Ya, ada ayat lain harus kita baca demikian. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ketika hati sedang kering kerontang, ketika hati sedang menghadapi masalah, ketika sedang bad mood, ketika sedang boring, ketika sedang hopeless, nggak ada harapan lagi, ketika serasa segala sesuatu menjadi sia-sia, itu bagaikan rusa yang haus, yang merindukan sungai yang berair. Tentunya rusa juga kalau mencari air yang jernih, bukan? Dia akan terus telusuri sampai ke sumbernya, mendapatkan yang paling jernih. Nah, si pemazmur ini ingin melukiskan tempat untuk mendapatkan air yang paling jernih, tempat untuk suatu hati yang sedang haus, tempat untuk suatu hati yang kering kerontang, tempat suatu hati yang lagi boring dan banyak masalah. Tempatnya adalah di rumah Tuhan. Tempatnya adalah dalam hadirat. Tempatnya adalah dalam suasana di mana Allah hadir. Dan pertolongan kita adalah daripada Tuhan. Demikian juga Daud. Sejak dia masih jadi penggembala domba-domba milik ayahnya, sampai dia menjadi raja karena Tuhan angkat, dia selalu merasakan bahwa semuanya adalah dalam pertolongan Tuhan. Jadi, ketika sesuatu itu sedang terjadi dan tidak seperti yang kita harapkan, bahkan dikatakan bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Artinya, ketika kita sangat merindukan sesuatu kesejukan, ketika kita sangat merindukan suatu pertolongan dari kekeringan kita, nah itulah sebabnya dikatakan, aku sangat bersuka cita ketika dikatakan orang, aku hendak ke rumah Tuhan.
Halo, apa sebaliknya? Ya elah, minggu lagi. Ya, apa begitukah? Oh, pasti tidak ya. Pasti tidak. Kata firman Tuhan, ya, 6 hari engkau bekerja. 6 hari kau lakukan apapun aktivitasmu, aku akan berkati, aku akan menyertai, aku akan buka jalan. Tapi kuduskan 1 hari itu, yaitu hari perhentian, di mana Allah ingin bersama-sama dengan umatnya di rumah Tuhan. Ya, hari ini kita tentunya dalam suatu ibadah, bukan suatu kebetulan. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga, kita hadirkan Tuhan untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Jadi kenapa pemazmur itu bersuka cita? Sebab ketika haus, ketika dahaga, dia tahu tempatnya. Sumber air yang paling jernih, yaitu di rumah Tuhan, ketika firman disampaikan dan kita memperoleh kekuatan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan baca berikutnya. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Allah menjawab doa kita, ketika bagaikan hati yang kering lalu mendapat kesejukan, ketika sesuatu yang dalam kejenuhan, dalam keputusasaan, di mana Tuhan tunjukkan suatu jawaban, lalu tentu hati itu bisa mengucap syukur. Bahkan seperti pemazmur bilang, 1 hal yang aku ingini, bahkan itu yang aku minta kepada Tuhan, yaitu biar kiranya seumur hidupku aku di rumah Tuhan. Ngapain? Halo, dikatakan menyaksikan kemurahan dan kebaikannya Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu saudara, tentunya jangan salah artikan ya. Lalu kau datangi pendeta, Pak Pendeta, ini seperti firman-Nya berbunyi, aku akan tinggal di rumah Tuhan. Ya, ini gedungnya, aku mau berkemah, aku bikin tenda di situ. Jadi aku akan tinggal di situ. Tentunya kita tidak akan mengartikan secara hurufiah seperti itu, bukan? Tinggal di rumah Tuhan artinya seumur kita, seumur hidup kita beriman. Kita terus berjalan bersama dengan jalannya Tuhan. Kita terus berpikir seperti pikirannya Tuhan. Hati kita sesuaikan dengan hatinya Tuhan. Dan engkau akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan berlaku atas hidup kita. Atas hidupmu, atas keluargamu, atas segala apa yang kau usahakan. Bahkan sampai turun-temurun penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan engkau umur panjang, engkau akan lihat, engkau akan saksikan bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Bukan cuma setia, tetapi Dia mengasihimu. Dia buktikan itu kepada Daud, dan Dia Allah yang tetap sama akan membuktikannya kepada kita. Itu sebabnya kita harus cocokkan hati kita seperti hatinya Daud, hati yang menyenangkan Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tidak langsung dia bilang, oh ya thank you, say you, say me, and say goodbye, dadah. Dia nggak bilang begitu. Justru dia makin mendekat. Dia tahu itu sumbernya, dia tahu itu pertolongan. Bahkan akhirnya dia katakan, itu yang aku minta, yaitu seumur hidupku, biar kiranya aku ada dalam rumah Tuhan. Artinya dalam hadirat, dalam penyertaan, dalam perlindungan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah engkau seperti hatinya Yesus, dan Allah akan mengasihimu. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur,
Aku paling senang kalau dikatakan aku mau ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami, sudah merasakan bagaimana Tuhan melindungi dia, bagaimana Tuhan menjagai dia dari musuh-musuhnya, dan Tuhan berperang buat dia, sehingga selalu dia bukan cuma jadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana supaya seperti pemazmur ini dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, aku hendak ke rumah Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur bilang gini, apa hal lain yang membuat aku bersuka cita ketika ke rumah Tuhan? Tadi dikatakan ketika aku seperti rusa gitu ya, ketika aku lagi kering, lalu ketika Tuhan menolong aku, lalu aku ingin di rumah Tuhan seumur hidupku. Lalu yang kita baca barusan adalah hal lain yang paling aku suka ketika di rumah Tuhan adalah ketika aku berkumpul bersama-sama rame-rame, ketemu dengan saudaramu, ketemu dengan kerabatmu. Gimana kau? Apakah baik? Puji Tuhan. Gimana? Tuhan tolong. Iyalah, sempat. Wah, saling bersaksi, saling memberikan kekuatan. Jadi bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman dalam rumah Tuhan. Atau mungkin ada yang sedang gundah gulana dikatakan ya. Ada yang sedang sedang ngedrop gitu ya. Sedang ngedrop kerohaniannya. Ya, sedang mungkin sudah mulai tanda tanya besar. Kenapa hidupku seperti ini? Sementara teman-temanku begitu bersuka cita. Mereka berhasil, mereka sukses. Jangan-jangan Tuhan lupa sama aku. Jangan-jangan dia pilih kasih kepada aku. Mungkin ada yang sedang gundah gulana begitu. Dan apabila saudaramu seperti itu, engkaulah yang akan bersaksi. Itu memberikan kekuatan, saling menyemangati. Nah, itu juga merupakan hal yang menurut pemazmur, aku senang kalau dikatakan mau kemana kau? Aku mau ke rumah Tuhan. Karena di situ aku bisa bersama-sama memuji Tuhan. Di situ aku bersama-sama bermazmur, bersyukur, menaikkan ucapan syukur. Dan kalaupun aku sedang gundah gulana, ketika aku bertemu dengan teman-temanku seiman, lalu aku menjadi kuat karena saling menguatkan. Halo, bagaimana dengan kita? Kau siap? Atau sebaliknya? Biarkan saja dia. Salahnya dia, sok si dia. Sudah aku kasih tahu, dia masih aja. Akhirnya, kau rasakanlah. Nah, itulah akibatnya. Apakah seperti itu? Biar kiranya hati kita seperti hatinya Yesus. Hati yang mudah jatuh belas kasihan. Hati yang mudah untuk bertindak, memberikan semangat, memberikan dorongan. Dan karena demikian, kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita. Engkau harus yakin karena Allah punya banyak rencana dalam hidupmu. Bukan cuma engkau untuk diberkati, tapi kau juga akan dijadikan berkat bagi banyak orang. Halo, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa dikatakan aku bersuka cita ketika aku ke rumah Tuhan, ketika aku dalam hadirat. Berikutnya kita akan baca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya dikatakan ketika bersama-sama, ya, marilah katanya ya. Marilah itu artinya suatu ajakan. Jangan cuman angan-angan doang, jangan cuman kesian doang, tapi suatu ajakan. Marilah. Adakan suatu action, adakan suatu tindakan kebaikan. Apa itu? Saling mendorong, saling memperhatikan, menegur sapa, kasih senyumanmu yang paling baik bagi saudaramu, bagi siapapun dia yang membutuhkan. Itu adalah berkat besar, seperti rusa yang haus tadi yang merindukan air. Dan berkat itu bukan untuk mereka, tapi buat engkau juga, karena sukacita itu akan turun juga kepadamu. Jadi dikatakan sama Ibrani, marilah gitu. Ayo kita mulai. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena ini adalah waktunya, ini adalah saatnya. Jadi dikatakan marilah kita saling itu dua arah gitu ya. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling berbuat dalam pekerjaan apa? Iya, pekerjaan baik. Jadi apa yang baik, apa yang sedap, apa yang patut, itu kita kerjakan. Dan itu bukan cuma seakan-akan kita kerjakan untuk manusia. Lakukan itu dengan tulus sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan yang memelihara hidupmu. Dan yang terakhir, kita akan baca berikut ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang terakhir adalah suatu ajakan dan suatu awasan. Dikatakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau kau lihat mereka melakukan sesuatu, ya biarkanlah mereka, sebab dikatakan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, mungkin ada yang mengalami sesuatu kepahitan, kecewa sama manusia, kecewa sama peraturannya, kecewa sama tingkah laku oknum-oknumnya. Lalu dia jadi mundur, bahkan ngajak-ngajak yang lain. Udahlah, jangan di sini kita. Udahlah, tinggalkan saja biar tahu rasa, gitu ya. Mungkin seperti itu seringkali kalau orang kecewa itu kayak begitu, toh. Nah, dikatakan udah biarkan mereka, tapi kita jangan tinggalkan persekutuan kita, persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Allah, ya. Sebaiknya kita lebih bersemangat, kita lebih berusaha untuk berkenan kepada Allah. Dikatakan jangan kita menjauhkan diri, jangan justru kita makin menjauh, justru kita harus makin mendekat kepada sumber, makin mendekat kepada kekuatan yang memberikan kita kemenangan. Dikatakan, dan pertemuan-pertemuan ibadah itu seperti kita uraikan tadi ya, begitu bermanfaat, begitu baik. Dan sampai pemazmur bilang, aku bersuka cita. Itu sebabnya biar kita juga semua bersuka cita. Karena dengan demikian kita menjadi kuat. Dan dikatakan marilah saling menasehati. Menjelang apa? Menjelang sampai kita ketemu dengan Tuhan. Jadi seakan-akan dengan semuanya itu adalah cara Allah untuk mempersiapkan kita, cara Allah untuk mendidik kita, cara Allah untuk terus menguduskan, menyucikan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan kita bersama-sama dengan Dia. Itu adalah hidup yang berhasil, hidup yang diberkati, hidup yang sejalan dengan Allah selama kita di dalam dunia
bersama dengan keluarga kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu namanya sukses bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tetaplah semangat, jangan kendor, jangan menjadi drop. Engkau harus tahu Allah yang kuat itu, Allah yang dahsyat itu, Dia siap untuk bersama dengan kita. Oke? Ya, tetap semangat. Mari kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memperdengarkan suara-Mu, Engkau menyampaikan firman-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau sendiri sudah tunjukkan belas kasihan-Mu. Engkau sudah tunjukkan kuasa-Mu, Engkau sudah tunjukkan berkat pertolongan dan mujizat-Mu. Dan Engkau Allah yang sama juga akan melakukannya bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami lemah. Ampuni kami kalau seringkali kami bimbang. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa. Bahkan seringkali dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan seperti rusa yang haus, lalu kami mencari air-air yang lain yang enggak jelas, bahkan keruh. Bukan cuma kesehatan membuat kami jadi sakit rohani kami, tetapi hari ini Tuhan, kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memberkati kami. Sebab kalau kami ada pada hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu semua ini bukan sebab kuat dan gagah kami. Itu karena Engkau punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan kami adalah umat pilihan dan ketebusan-Mu. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan dengan sepenuh hati. Seakan-akan bukan kepada manusia, tetapi kepada Engkau sendiri. Usaha mata pencarian kami, yang berniaga atau yang berdagangkah, kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Apa yang dipegang oleh umat-Mu Kau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang bekerja. Tempat di mana Kau tempatkan, Kau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan, biar kiranya masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan terus melindungi dan menyertai. Jagai ketika dalam perjalanan, ketika dalam pergaulan juga Engkau lindungi. Juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Seperti hari ini Engkau memberkati kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya dalam suatu ucapan syukur. Dan jadikan kami kuat sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau di dalam surga, di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.